Selamat datang di tutorial programmer. Di video kali ini, saya akan membahas tutorial tentang bagaimana cara membuat modul dengan menggunakan program RStudio. Jadi misalkan kita membuat sebuah modul dengan judul berbagai metode dalam mengimpor data. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita dapat mengklik file, kemudian kita memilih atau mengklik new file, selanjutnya kita memilih atau mengklik add markdown. Dapat pula kita klik bagian ini, kita klik, kemudian kita memilih atau mengklik add markdown. Kita coba klik. Kemudian akan tampil seperti ini, seperti di layar. Kemudian kita dapat menuliskan title atau judul. Kemudian setelah menuliskan bagian title, kemudian kita dapat menuliskan nama. Selanjutnya kita memilih atau mengklik Word. Selanjutnya kita dapat mengklik OK. Jadi setelah kita menuliskan title, kemudian outdoor, kemudian kita dapat memilih atau mengklik Word, kemudian kita mengklik OK. Jadi saya pilih atau klik cancel karena sudah memilih atau mengklik atau memilih Word. Jadi tampilannya seperti di layar. Jadi title, terdapat title, kemudian outdoor, kemudian data, kemudian output. Di bagian title ini kita dapat menuliskan misalkan judul. Judulnya adalah berbagai metode dalam mengimpor data. Kemudian dapat menuliskan nama misalkan, kemudian data. Selanjutnya output. Output ini adalah hasilnya. Karena kita memilih bagian Word, jadi outputnya adalah Word. Kemudian setelah output, jadi ini merupakan bawaan dari markdown atau setelah kita mengklik Word. Jadi kita dapat menuliskan judul dengan memberi tanda pagar, misalkan 2. Misalkan beberapa metode dalam mengimpor data Excel. Selanjutnya kita dapat menuliskan angka 1 dengan judul menggunakan fungsi read Excel. Jadi tanda pagar 2 dan tanda pagar 3 ini menunjukkan bahwa ukuran font dari penulisan beberapa metode dalam mengimpor data dan tulisan menggunakan fungsi read Excel. Jadi berbeda ukuran fontnya. Misalkan kita dapat menuliskan keterangan bahwa terdapat beberapa file yang dapat kita impor ke dalam program R atau program RStudio. Salah satunya adalah menggunakan file Excel. Selanjutnya kita dapat menuliskan sintaks tentang bagaimana cara mengimpor data. Jadi sintaks yang pertama kita menggunakan fungsi read Excel. Kemudian menuliskan sintaks library dalam kurung read Excel. Jadi menggunakan paket atau package read Excel. Kemudian menuliskan kata dataku, kemudian fungsi read Excel, kemudian dalam kurung menuliskan nama file data. Jadi nama filenya misalkan ini adalah contoh, kemudian disimpan atau penyimpanan menggunakan penyimpanan C. Kemudian menuliskan kata print dataku. Jadi fungsi dari print dataku ini untuk memunculkan nama file dari contoh, nama file data dari contoh.
Untuk memunculkan atau untuk menambahkan penulisan dari sintaks di Programmer Studio ini, kita dapat mengklik Insert. Jadi untuk tampilan dari penulisan sintaks ini, kita dapat mengklik bagian Insert. Kemudian kita memilih atau mengklik Area. Jadi kita dapat mengklik arah panah, kemudian kita dapat mengklik R. Setelah kita mengklik atau memilih R, akan tampil seperti di layar. Kemudian untuk menuliskan kata menggunakan fungsi read Excel, itu kita dapat memilih atau mengklik bagian ini. Kemudian kita dapat menuliskan nama. Jadi kita dapat menuliskan nama misalkan menggunakan fungsi read Excel. Kemudian kita dapat mengklik Apply. Selanjutnya akan muncul kata menggunakan fungsi read Excel. Kemudian kita dapat mengklik Run. Jadi kita dapat mengklik Run untuk memastikan bahwa sintaks yang kita tulis ini sudah berhasil atau belum. Jadi ketika kita run akan tampil seperti di layar, akan tampil di bawah, bagian bawah dari penulisan sintaks. Jadi ini menunjukkan bahwa sintaks yang kita tulis itu sudah berhasil untuk memunculkan file data dengan nama file contoh. Kemudian misalkan judul yang kedua menggunakan fungsi read Excel, jadi menggunakan fungsi read XLSX. Jadi untuk fungsi read XLSX ini adalah file data yang disimpan dalam bentuk file Excel workbook atau file Excel worksheet. Jadi ketika kita menyimpan data atau mengklik Save As, kita dapat memilih atau mengklik atau menyimpan file tersebut dalam bentuk file Excel worksheet. Kemudian menuliskan sintaks dengan menuliskan kata library read Excel, kemudian menuliskan kata dataku fungsi read Excel SX, kemudian dalam kurung nama filenya adalah contoh, kemudian disimpan dalam penyimpanan data C. Kemudian terakhir menuliskan kata print data. Jadi sama untuk menuliskan kata read XLSX ini adalah dapat mengklik bagian ini, kemudian menuliskan kata di bagian nama read Excel. Kemudian kita mengklik Apply. Kemudian juga dapat mengklik Run untuk memastikan bahwa sintaks yang kita tulis ini sudah berhasil atau belum. Jadi ini tampilan bahwa data sudah muncul, artinya sintaks yang kita tulis sudah sesuai. Jadi ini tampilan datanya. Jadi misalkan kita membuat sebuah modul tentang berbagai metode dalam mengimpor file Excel ke dalam Programmer. Setelah kita menuliskan sintaks serta beberapa penjelasan dan keterangan dari sintaks, kita dapat mengklik Save. Jadi di sini bagian Save kita dapat mengklik Save. Kemudian kita mengklik bagian Need. Jadi kita dapat mengklik bagian Need. Kemudian akan tampil di bagian kanan dari R Console ini tampilan dari R Markdown. Jadi akan tampil di bagian R Markdown atau proses untuk memunculkan output dari sintaks yang sudah ditulis.
Jadi outputnya nanti adalah Microsoft Word atau Word dokumen. Jadi setelah kita mengklik New, akan tampil proses untuk memunculkan outputnya di bagian Add Markdown. Jadi akan tampil atau akan memunculkan. Jadi akan memunculkan bagian Word atau file Word sesuai dengan sintaks yang sudah ditulis. Nah, ini adalah sintaks yang telah ditulis di program RStudio. Jadi misalkan berbagai metode dalam import data, jadi sesuai dengan di RStudio bagian title. Kemudian outdoor MD misalkan, jadi sudah tampil di bagian Word. Kemudian bagian data, kemudian beberapa metode sesuai dengan judul. Pertama menggunakan fungsi read Excel, kemudian judul kedua adalah menggunakan fungsi read Excel SX. Jadi file Word ini kita bisa juga simpan ke dalam file dalam bentuk file PDF. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi ini tampilan dalam bentuk format PDF. Jadi cukup sekian untuk tutorial kali ini tentang bagaimana cara membuat modul menggunakan program RStudio. Nantikan tutorial selanjutnya. Semoga channel ini bermanfaat. Terima kasih.